Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah ikhwan sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa meneruskan pelajaran kita tentang Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang saat ini masuk pada pelajaran hadis yang ke-30. Sebagaimana biasanya kita sampaikan atau kita bacakan dulu hadisnya, kemudian kita sampaikan tafsirnya atau artinya, dan kemudian setelah itu ada beberapa faedah yang bisa kita sampaikan insyaallah ta'ala. Baik, Al-Haditsus Salasun Huququllahi Ta'ala An Abi Tha'laba Al-Khusani Jurthum bin Nashir radhiyallahu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Hadis hasan rawahu Daraqutni wa ghairuh. Hadis yang ke-30 tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Tha'laba Al-Khusani Jurthum bin Nashir radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah engkau menyia-nyiakannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membuat batasan-batasan atau hukum-hukum, maka jangan melanggarnya. Dia juga mengharamkan beberapa hal, maka jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, juga diam terhadap beberapa hal, dan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua. Dan itu tidaklah, atau Allah Subhanahu wa taala tidak lupa akan hal itu. Fala tabhathuha, maka janganlah engkau mencari-cari tentangnya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni. Ada beberapa faedah yang bisa kita sampaikan sesuai dengan hadis yang barusan kita bacakan tadi. Wajibnya beriman kepada syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat ada yang wajib, ada yang sunnah, juga ada yang mubah. Yang menetapkan syariat adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Rasulnya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyampai risalah darinya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hamba-hambanya tentang sesuatu, juga mengharamkan terhadap sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Bagi seorang hamba wajib untuk memelihara kewajiban-kewajibannya dan tidak boleh meninggalkannya. Wajib bagi seorang muslim untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus berhenti pada batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hal yang wajib atau yang diharamkan, juga itu hal yang mubah. Apa-apa yang belum disyariatkan, maka hukumnya adalah boleh, tidak haram, juga tidak wajib, atau hukum asal dari sesuatu adalah mubah. Hukum asal dari sesuatu adalah bebas, tidak ada ketentuan kecuali setelah ada dalil yang menunjukkannya. Hadis ini juga menjelaskan tentang ketetapan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala belum menetapkan suatu hukum,
apakah ia wajib atau haram sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan rahmat atau bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Dan itu bukanlah sifat yang lupa, atau bukan Allah tidak lupa hal tersebut, sebagaimana yang difirmankan dalam surat Maryam ayat 64, wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. Hadis ini juga menjelaskan tentang ditetapkannya, tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, adanya larangan untuk menanyakan sesuatu yang belum ada hukum syariatnya. Bahkan dikhawatirkan sebagaimana yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, tentang seseorang yang menanyakan hukum sesuatu yang belum diharamkan, tapi dengan pertanyaan itu jadi hal tersebut menjadi haram. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamal muslimin fil muslimin jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram thumma hurrima min ajli mas'alatihi. Rawahul Bukhari 6859 dan Muslim 2358. Sesungguhnya seseorang dari kaum muslimin yang paling besar dosanya terhadap muslim yang lain adalah ketika dia bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, lantas sesuatu tersebut menjadi haram karena akibat dari pertanyaan yang dilontarkan atau pertanyaan yang disampaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.